Selamat siang, teman-teman. Kita mulai weekly forecast ya, weekly analysis dari dollar index. Nah, teman-teman kalau Anda lihat di sini, ini ada dollar index weekly ya. Nah, market kemarin sempat muncul candlestick hijau ini ya, teman-teman ya. Candlestick hijau ini pertama kali price masuk ke dalam area demand ya. Eh, Berpikiran pasti dia akan lanjut naik ke atas lagi ya, teman-teman. Pikirannya kita melihat pasti termasuk ke sini apakah dia akan lanjut ke atas lagi. Tapi yang terjadi muncul lagi candlestick berwarna merah dan price masuk lagi ke zone demand. Nah, ini sambil kita proyeksikan bagaimana power US index ya untuk seminggu ke depan. Ini weekly ya. Dan kalau kita lihat ini daily-nya teman-teman ya. Ini daily-nya. Ya, kita lihat seperti ini. Memang secara weekly trennya up ya. Secara weekly dia punya tren up, high, higher high. Ya teman-teman ya. High, higher high. Dan kalau kita lihat di daily, trend line ini sudah break teman-teman. Trend line ini sudah break ya. Saya turunin dikit. Nah, trend line ini sudah break. Tetapi breaknya trend line ini bukan berarti secara weekly market akan down. Karena at least market masih tertahan di dalam demand. Ya teman-teman. Nah, yang down di sini mungkin saya bicara ya hanya secondary ya teman-teman. Jadi kalau saya lihat secara secondary memang ada potensi downtrend. Ya, Anda lihat perbedaan dari tren yang naik dan tren turun ini. Nah, mungkin untuk sementara dolar indeks ini jika naik ya, teman-teman jika naik, dia di sini low, ciptakan lower low ya, break structure. Potensinya ini di sini ada supply, teman-teman. Nah, ini ada supply. Supply terdekat ya. Maybe dolar indeks akan menguat sementara. Sementara. Tapi dalam seminggu ke depan mungkin dia akan lanjut turun lagi. Kalau kita melihat dari secondary trend ya. Berbeda cerita jika supply ini break. Ya, mungkin ada pullback, dia ada lanjut ke atas. Sambil membreak resisten yang di sini. Ya, teman-teman. Ini atau ini. Ya, jadi ada beberapa potensi. Bisa dia menguat dulu, kalau tertahan supply, dia melemah lagi, dia drop lagi, atau dia akan break supply untuk melanjutkan kenaikan. Karena dolar indeks ini cukup berpengaruh terhadap pair-pair yang mayor ya teman-teman ya. Mayor pair. Ini supply-nya di time frame H4 tadi. Kalau kita lihat supply-nya di daily ini. Ya teman-teman.
Jadi price mungkin akan bounce di antara supply dan demand. Dan kita punya potensi untuk bertransaksi nanti di sini. Di area supply di H4. Ya, area supply H4. Decisionnya mungkin ini tuh. Nah, lalu bagaimana dengan airline USD Kanada? USD Kanada kemarin saya punya setup buy di sini ya teman-teman. Dan akhirnya SL Plus dia sempat naik, tapi akhirnya dia drop lagi. Nah, kalau kita lihat secara weekly teman-teman. Kita lihat secara weekly. Yang terjadi pada USD Kanada, dia memang dalam tren naik teman-teman. Tetapi bukan tren naik yang cukup kuat. Ya, terjadi tren naik tapi bukan tren naik yang cukup kuat teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat kenapa nggak cukup kuat karena higher high-nya tidak berjarak begitu jauh. Nah, seperti ini. Ini higher high terakhir ya teman-teman. Nah, kalau kita zoom, saya besarin. Nah, concern di sini. Ini high, ini low ya. Masih belum dites. Ini high, ini swing low ya. Ya, dia naik lagi high, ini swing low ya. Ya teman-teman. Nah, potensial Kanada karena dia sudah begini, ya potensialnya dia akan tes ke support yang ini, tes tes ke support yang ini teman-teman. Dari gambaran weekly, kita coba cek daily ya. Nah, di daily ya, kalau teman-teman lihat, pasti di sini ada zone demand, ya. Demand. Jadi price secara weekly dan daily mungkin akan kejar ke demand ini. Kalau dia turun, bermuaranya di sini, ya teman-teman. Tapi sambil kita lihat dari daily ini ada low, lower low. Ini high-nya, ini low, yang di break. Ini high-nya di sini teman-teman ya, di atas ya. Nah, sambil kita lihat di daily kita punya supply terdekat di mana teman-teman? Mungkin ini supply terdekat di daily, ya. Ini supply terdekatnya daily. Jadi mungkin dalam dalam gambaran Kanada, price butuh pullback dulu, lalu melanjutkan penurunan. Ini yang tergambar. Ini yang tergambar teman-teman. Ya, kalau kita lihat H4-nya, di atas kita punya supply lagi. Ya, di atas kita punya supply lagi. Jadi apakah dia akan pullback ke sini atau pullback ke atas sana? Ada dua potensi. Dan demand-nya, kalau kita lihat di sini juga ada demand lagi teman-teman. Ini demand yang sempat saya tunggu beberapa waktu lalu. Jadi mungkin kalau dia belum sampai ke demand ini, jika ada sell di supply, targetnya ini dulu.
Ya teman-teman. Oke, mengikuti trend down. Lalu bagaimana dengan pair lain? Pound sterling misalnya. Pound sterling secara weekly ya teman-teman. Secara weekly. Ini kita ada resistance, ada support di weekly. Ya, dia masih dalam range. Ya, dia dalam range. Monthly. Sorry, ini monthly. Weekly-nya. Ini low, lower, low. High, swing high-nya. Lower, low. Kita cek di daily teman-teman. Nah, di daily kalau saya lihat pound sterling ini ada di area supply. Dan bawahnya ada di demand. Ya, teman-teman. Dia sedang tertahan di area supply dan demand. Kalau kita berbicara di daily-nya. Lalu apa yang mungkin terjadi? Kalau dia break ke atas, mungkin dia akan kejar supply lampau. Supply cukup jauh. Kalau dia break ke bawah, pastinya dia akan kejar demand. Itu hal yang sudah Anda harus ketahui ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan H4? Nah, di H4 masih sama teman-teman. Ini di atas tertahan supply ya, di bawah tertahan di demand. Jadi untuk sementara resultnya untuk pound sterling US dollar sampai weekly daily H4-nya belum ada sinyal untuk trading ya, belum ada sinyal untuk trading ya teman-teman. Saya bilang belum ada sinyal untuk trading. Oke. Nah, bagaimana dengan pair lain? USD Japanese ini cukup menarik teman-teman. Kita lihat weekly. Sorry ya, resisten yang dia break, dia sudah tes ulang. Ini supportnya, ini all time high. Price kembali ke sini. Mungkin dia ketahan di demand ini, demand besar ini ya teman-teman ya. Di demand besar itu. Cuman saat Anda lihat di sini pasti ada zone demand yang kecil-kecil. Ya, hidden base. Ya teman-teman. Nah, di bawah ini kita pun punya demand. Oke. Karena dia sudah mental ke atas, tapi turun lagi. Sepertinya sih pikiran saya besok candlestick-nya weekly akan merah lagi. Pikiran saya. Dari apa yang saya pikirkan. Ya ini price tertahan di sini. Ya. Sedangkan kalau Anda lihat ini di sini ada demand lagi. Daily ya. Demand-demand berjejer. Nah, dan kalau Anda lihat, ini support di break. Ya teman-teman. Support di break. Ini sepertinya sudah bertukar dia. Lower low pullback. Dan ini juga supply ya teman-teman. Supply yang cukup besar ya. Ya, Anda lihat ya.
Bisa geser dulu. Oke, seperti ini teman-teman. Sudah tertahan supply di atas. Ya, ini lower low, lower high. Kalau kita lihat H4 ya. Nah, ya teman-teman. H4 sambil Anda lihat support resistennya, ini ada support di sini di break. Ya teman-teman. Di atas ini ada resisten berjajar. Nah, price sedang pullback. Ini ada low, lower low. Ini ada high, higher high. Apakah mungkin price akan tertahan di area ini nantinya? Supply juga. Ya, supply juga. Nah, supply di sini tercipta dari supply besar ini. Ya teman-teman. Di dalam supply besar ini ada flag limit yang kemarin menahan harga. Oke, ini saya kasih ya ini flag limit ya teman-teman. Kasih warna apa ya? Kuning. Nah, sudah dites FL-nya. Tapi kalau saya melihat dari sisi ini ada support yang di break. Supply besar ini punya decision di sini. Ya teman-teman. Nah, ada dua gambar yang bisa terjadi. Price bisa masuk ke supply ini, and then dia turun, ya. Targetnya disesuaikan, atau price akan buat manipulasi. Dia naik dulu ke supply tertinggi, baru lanjut ke bawah. Ya, akan ada dua area yang dites. Karena apa? At least di sini, ya, setelah dia bikin low, price naik dan belum ada lower low lagi. Ya, ini masih di atas. Kalau kita bilang secara tren, bisa saja terjadi seperti ini. Nah, kalau memang terjadi seperti ini, low, higher low, dia akan bikin higher high. High, higher high. Ya, teman-teman. Jadi ada dua potensi area yang harus Anda perhatikan, ya, teman-teman. Oke, tadi kita sudah lihat dari sisi US Index, USD Kanada, pound sterling ya, yang kita wait and see, yen. Sekarang kita coba cek gold. Ini sudah ada mappingnya kemarin ya teman-teman. Dihapus dulu. Kembali lagi ke weekly. Ada support yang di break. Sorry teman-teman, saya pilek ini soalnya. Nah, support resistannya. Ini support ini yang di break sudah dites, tapi ditembus lagi teman-teman. Jadi mungkin saya akan kasih garis seperti ini. Nah, ya. Berarti potensial dia akan kejar resisten yang ada di atasnya. Resisten di atasnya bukan resisten yang kita lihat nanti untuk entry, tapi supply-nya. Ya, supply-nya.
Oke, teman-teman. Supply-nya kita lihat. Bagaimana dengan daily? Di daily kemarin sebenarnya price sudah tertahan di supply juga. Ini. Tapi at least memang price nggak mau turun. Masih naik terus. Ya, supply di atas ini yang kita gambar tadi juga sepertinya sudah unfresh. Sudah retest di sini. Dan kalau kita lihat, ini sepertinya price compress. Ya, teman-teman. Oke. Nah, bagaimana dengan 4 jam? Kalau 4 jamnya kemarin di analisa yang kemarin saya sempat gambarkan seperti ini adalah calon fake out, teman-teman. Dan saya punya demand di sini, ya. Saya tunggu tapi nggak masuk. Dan hari Jumat ya sudahlah, biarkan. Tapi saya sudah punya gambaran area ini. Nah, ini yang agak membingungkan. Ini kemana dia akan berlabuh? Kemana price akan berlabuh? Karena itu supply sudah clear semua, ya. Coba saya kasih gambar. Supply ini sudah dites, ini sudah dites, ini sudah dites, ini sudah dites, ini sudah dites. Lalu dia mau kemana? Bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, mungkin ya saya lihat kalau ini supply yang di atas ini ya teman-teman. Saya coba rampingkan dulu, terlalu panjang ini saya bikin supply. Ya, mungkin dia akan berlabuh ke sini di area supply yang atas ini teman-teman. Karena at least level ini belum diuji lagi. Level ini belum diuji lagi. Karena area ini sudah clear semua supply-supply-nya. Area terakhir ini, kalau ini sampai nggak bisa menahan harga lagi, ya, ini supply ini nggak bisa menahan harga, ya Anda bisa tinggal cari setup buy terus aja. Karena memang market terjadi seperti ini. Uptrend dan tujuannya uptrendnya kemana? Saya pikir sampai ke area tersebut. Itu dia akan kompres-kompres lagi. Pelan-pelan aja. Ya. Nah, mungkin tujuannya ke sini. 1858 1859 sampai 1878. Areanya itu. Areanya itu. Ya, areanya di sana. Jadi selama supply ini sudah break, ya, supply ini break, kita akan makin semangat untuk buy. Ya, supply ini break, kita akan makin semangat untuk buy. Targetnya supply berikutnya karena supply-supply di sini sudah unfresh semua. Oke, ya. Semoga ini memberikan Anda gambaran yang lebih clear dan bisa untuk membantu Anda trading minggu depan. Oke, teman-teman. Thanks for watching dan God bless. Thank you.